Keseruan belanja ke pasar Weru bersama emak-emak Mija. Halo teman-teman, pagi agak siang ini aku mau ajak ibu mertua aku untuk ikut rombongan emak-emak Mija ke pasar Weru. Sesuai dari perjanjian emak-emak Mija, kita jam setengah 10 pagi harus sudah berkumpul di perempatan RT 7. Langsung saja nih kita cus OTW ke perempatan RT 7. Padahal sebenarnya ini masih jam 9 loh. Tapi karena kita itu akas banget karena kita sudah siap semuanya, jiwa dan raga kita sudah siap diberangkatkan. Ya udah deh, kita budal aja daripada kita nunggu di rumah nanti jadinya ngantuk. Singkat cerita, ini tadi awalnya cuma 2 gelintir saja aku sama ibu, ternyata sekarang udah ngumpul semua. Berhubung sudah mengumpul semuanya kayak gini, ya udah kita langsung cus berangkat aja. Bentar. Ternyata masih ada satu teman kita yang belum ngumpul nih. Katanya tadi anaknya apa suaminya gitu loh lagi rewel banget. Akhirnya sudah ngumpul semua. Mari kita budal. Langsung jujuk jeluk, ini sudah di pertigaan Buyut Langkir. Jujuk lagi, ini sudah di Desa Padengan Ploso. Dan akhirnya sudah di Embong Jobone Padengan Ploso. Rumputnya seger-seger banget ya, jadi pengen ngarit aja. Gapura ini baik banget ya, kita diselamatin selamat jalan gitu. Kehebohan emak-emak ketika ada yang ngejekin embe. Si emak Mija ada yang nggak terima nih. Ada yang nyautin iki mono nek diotek larang. Ada yang nyautin si ngomong mbak iku wangi welek. Dan ada yang nyautin halah cong wis ndang liya wong awakmu kowe sik jam 5 lemu laut. Wis jate mbak nek gak jam 5 kon lagi oleh nyatusan. Ada aja pokoknya emak-emak Mija ini, apalagi emak yang satu ini. Jadi emak yang satu ini tadi itu lupa tidak bawa topi karena panas banget, jadi dia itu topian pakai ember. Pokoknya kalau sudah ngumpul kayak gini tuh seru banget loh. Cepet banget kita sudah nyampe di jembatan Karanggenang. Dengar-dengar di Bengawan ini ada buayanya loh. Jadi ngeri banget ya. Padahal aku dulu itu pernah mancing ikan di Bengawan ini. Kalau dulu aku tahu di Bengawan ini tuh ada buayanya, mungkin aku nggak berani ya. Eyalah, aku tuh nggak tahu loh. Kukira buaya itu hanya ada di luar Jawa. Kukira ini tadi dilewatin sama pak supirnya di Pondok Pesantren Sunan Derajat. Ternyata enggak ya teman-teman, kita dibobolkan ke Desa Bluri. Tapi ternyata bobol lewat Desa Bluri itu perjalanannya cepet banget. Ternyata kita dienggokkan ke pantai dulu. Karena dari awal aku tuh enggak tahu kalau kita itu diampirkan ke pantai dulu. Lumayan lah kita cari angin semilir dulu sambil nunggu sholat duhur. Karena kalau sudah sholat duhur terlebih dahulu itu nanti kalau kita milih ikannya itu lebih santai dan lebih tenang. Karena kalau kita ke pasar Weru itu lebih enak habis duhur karena ikannya itu masih seger-seger baru turun dari perahu. Jadi saat rombongan yang dulu kita itu ke pasar Werunya agak pagi. Emang bener iya, ikannya itu baru sedikit dan gak begitu lengkap. Alhamdulillah pas rombongan kita sudah mau pulang dan sudah naik di atas mobil bak, ternyata banyak banget bapak-bapak yang ngangkatin ikan segar dari perahu mau dibawa ke pasar. Tapi kita udah dapat belanjaan kita. Ya sudah deh, buat pengalaman kita semua kalau mau ke sana itu paling enak habis duhur. Sambil menunggu waktu duhur tiba, kita santai-santai dulu di pantai ini. Kalian tahu nggak nih kita ini lagi di pantai mana? Yang tahu kita lagi ada di pantai mana? Tolong komen ya. Karena aku sudah lapar, jadi untuk ganjel perut aku mau makan mie dulu. Karena air pantainya itu lagi surut, jadi hawanya pengen nyari keong aja. Ternyata emak-emak sudah terjun aja nih, aku malah ketinggalan nih. Ada yang udah dapat rumput laut, keong, dan ada juga yang dapat ikan hiu. Ngomong-ngomong di sini rumput lautnya banyak banget loh. Kalian tahu nggak nih cara mutiin rumput laut ini secara alami? Aku tadi sudah searching cara-caranya dari YouTube. Ternyata lumayan ribet banget ya. Jadi caranya kurang lebih seperti ini. Rumput lautnya dicuci sampai bersih seperti kita nyuci beras atau mesusi beras kayak gitu. Setelah dicuci kemudian rumput lautnya itu direndam selama 12 jam. Direndam dengan air saja. Kemudian setelah direndam selama 12 jam atau kurang lebih semalaman, lalu rumput lautnya itu dikeringkan. Dijemur di bawah sinar matahari sampai sore, sampai kering. Lalu dicuci lagi dan direndam lagi selama 12 jam. Dan besoknya lagi dijemur lagi dan malamnya
ikannya direndam lagi selama 12 jam. Pokoknya lakukan hal seperti itu kurang lebih 5 harian ya. 5-6 harian sampai benar-benar memutih. Kalau sudah berhasil memutih, dan cara ngilangin amisnya itu kita rendam dengan air bekas cucian beras atau air pesusen. Kalau tidak punya air pesusen, bisa kita rendam dengan larutan air dan tepung beras. Pasti kita punya dong air pesusen, ya enggak ya? Nah, itu kita rendam dengan air pesusen selama 12 jam dan besoknya kita keringkan lagi sampai benar-benar kering. Ternyata begitu teman-teman prosesnya. Makanya rumput laut yang dijual di pasaran itu kaku banget ya, karena begitulah prosesnya. Singkat cerita, kita sudah selesai mantai dan kita langsung OTW ke Pasar Weru, dan ini sudah di Pasar Weru. Kita parkir dulu teman-teman, pelan-pelan Pak Supir. Seharusnya semingguan yang lalu ya kita kesininya itu, karena waktu itu cumi-cumi itu lagi murah-murah banget. Tapi karena emak-emak itu lagi pada sibuk semua, ada yang icir gapa, ada yang sulam, dan baru hari ini kita bisa berangkat lagi. Gak apa-apa lah ya. Inilah suasana di dalam Pasar Weru, ada yang jualan jajan dan aneka makanan-makanan lainnya. Dan karena kita yang paling utama kita itu mau nyari ikan, jadi kita langsung cus ke belakang. Ikan-ikannya di sini itu murah banget ya teman-teman. Jadi cocok banget buat yang sangat-sangat doyan sama ikan, kalian bisa belanja di sini dan buat nyetok di freezer. Singkat cerita, aku udah dapat belanjaan aku. Maaf ya teman-teman, tadi aku nggak nge-record karena pasarnya rame banget, riwi banget. Alhamdulillah kita sudah selesai belanjanya. Markipul, mari kita pulang. Terima kasih sudah nonton.